Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di hari ini kami datang kembali kepada hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pagi hari ini. Semuanya biarlah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kau penolong kami yang setia.
sesuatu, bahkan segala perkara yang kami lakukan, Engkau akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami, menolong hamba-Mu. Kami boleh diberkati, dikuatkan, diteguhkan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan setiap bunyi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam suratan Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sini Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam terjemahan yang lain mengatakan demikian, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan atau segala sesuatu yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan pemberitaan Injil Paulus, dia menyadari bahwa semuanya ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan yang Yesus Kristus lakukan di dalam kehidupan Paulus. Dan kita mengerti dan memahami bahwa semuanya itu benar-benar nyata dan dirasakan oleh Paulus. Kita mengerti Paulus adalah menjadi seorang rasul yang hebat dan sebagai pemberita Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan segala sesuatu yang terjadi kepada kehidupan Paulus, baik itu penganiayaan, baik itu lantangan, ternyata itu sudah dinubuatkan oleh Kristus ketika dia dipilih menjadi hambanya, ketika dia dipilih menjadi seorang rasul. Nah, di sini Paulus menyadari bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupannya, baik itu di dalam penderitaan, baik itu dia sudah memberitakan Injil, dia melakukan kebenaran, tapi ketika dia pun menghadapi masalah, menghadapi pergumulan yang berat, dia menyadari bahwa semuanya itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dia pun bersyukur. Artinya apa? Dia bisa bersyukur semua yang terjadi dalam kehidupannya, karena dia tidak sendiri untuk menghadapi segala sesuatu, segala permasalahan, segala pergumulan yang dimiliki. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi ini. Kalau kita mau memperhatikan latar belakang dan kisah jemaat Filipi yang kemarin, kita sudah mengerti bahwa Paulus di sini dia menggambarkan dirinya di tengah-tengah pergumulan sekalipun, di tengah-tengah dia dibelenggu di dalam penjara sekalipun, dia menguatkan iman daripada jemaat di Filipi bahwa ini loh, aku masih di dalam penyertaan Tuhan, masih di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan bukan itu saja, kita mengerti bahwa jemaat Filipi pun tidak berdiam diri kepada pemimpin rohani mereka yang menghadapi masalah, yang menghadapi pergumulan, melainkan apa? Paulus mengatakan bahwa mereka tetap melakukan memberi bantuan kepada Paulus. Nah, di sini kita mengerti bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam menjalani kehidupan, bahwa Paulus menyadari bahwa dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita mengerti kemarin, kita memperhatikan bahwa Paulus mengajarkan jemaat ini untuk selalu berdoa, untuk selalu rendah hati, dan untuk selalu hidup bersama-sama dalam keluarga Tuhan. Nah, di sini pun Paulus menekankan bahwa segala perkara, segala pergumulan yang dihadapi Paulus itu bisa ditanggung di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya dalam kehidupan Paulus, dia menyadari betapa penting dia mengandalkan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan dia. Kita menyadari dan memperhatikan di dalam setiap suratan-suratan Paulus, di dalam setiap pemberitaan Injilnya, kerap kali sebenarnya Paulus tidak mengalami kebaikan dalam kehidupannya. Kita kadang berpikir bahwa ketika kita sudah melayani Tuhan, ketika kita sudah mengikut Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita tidak lepas dari setiap pergumulan. Dari Paulus kita belajar bahwa ketika kita mengiring Kristus sekalipun, ketika kita memberitakan Injil sekalipun,
ketika kita sudah mengabdikan diri kepada Tuhan sekalipun, tantangan itu tidak lepas. Tapi Paulus di sini ketika dia menghadapi segala ujian-ujian di dalam imannya, di dalam pelayanannya, kita melihat Paulus seringkali menghadapi kelaparan, Paulus seringkali mendapat cemoohan, bahkan mendapat pukulan, bahkan dianiaya. Tapi di sini kita belajar dari kehidupan Paulus, dia tidak pernah tawar hati di dalam imannya. Dia tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, sekalipun itu tantangan nyawa sekalipun, tapi dia menyadari bahwa bagaimana sikapnya, bagaimana hidupnya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu menomorsatukan Tuhan. Bahkan di dalam kesaksian hidupnya bahwa ketika dia hidup harus memberikan buah. Ketika dia hidup di dunia ini, hidupnya bagi Kristus. Dari sini kita belajar teladan Paulus yang pertama adalah bagaimana dia bisa menerima, bagaimana dia bisa menang di dalam segala perkara, dan bagaimana kuasa Kristus nyata, yaitu sekalipun masalah yang dia alami, sekalipun dia tidak hidupnya di dalam kesukaran, tapi kita mengerti bahwa Paulus tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa Tuhanlah sumber kekuatan, bahwa Tuhanlah sumber perlindungannya, dan itu sudah dialami oleh Paulus, baik ketika dia sudah memulai pelayanannya, baik ketika dia benar-benar mengalami krisis perekonomian sekalipun. Kita melihat tidak semua jemaat yang dilayani oleh Paulus seperti jemaat yang di Filipi ini. Jemaat Filipi ini memang jemaat yang luar biasa. Sekalipun mereka mengalami masalah, tapi kita bisa melihat Paulus menyadari bahwa ada banyak sekali kesempatan yang dimiliki oleh Paulus untuk menolong Paulus. Tapi Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi ini, ternyata jemaat Filipi ini ketika mereka di dalam kesukaran pun mereka tetap bisa menjadi berkat. Makanya Paulus mengatakan bahwa mereka tetap menjaga diri mereka tetap bersatu hati dan saling meneguhkan satu sama yang lain. Nah, yang kedua yang perlu kita pelajari adalah di ayat yang ke-12, kalau kita memperhatikan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, ternyata Paulus menyadari, sudah merasakan bagaimana apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Ternyata dia sudah mengalami semuanya, pahit manisnya kehidupan dan dunia pelayanan. Nah, di sini dia mengajarkan kepada jemaat yang di Filipi, artinya dia tidak pernah goyah, dia tidak pernah gentar di dalam menjalani kehidupannya. Apapun itu yang terjadi, baik itu kesukaran, baik itu penderitaan, atau mungkin itu kelimpahan, itu bukanlah suatu patokan untuk kita mengiring Kristus. Jika kita mengalami masa-masa saat ini, kita merasakan bagaimana masa-masa penderitaan, kita bisa membayangkan gimana lagi masa antikris yang akan datang. Kalau kita masih mengalami di saat ini, mengalami perekonomian mungkin yang bermasalah, atau mungkin kita dibatasi untuk beribadah bersekutu bersama-sama, ini baru hal yang kecil jika dibandingkan dengan kita masuk di zaman antikris nanti. Bagaimana dikatakan di sana, tidak ada lagi hal yang kita dapatkan seperti kita mendapatkan ajaran yang baik, ajaran yang sehat. Tapi di sana dikatakan ketika kita masuk di zaman antikris, kita akan menghadapi penganiayaan yang begitu hebatnya, yang begitu dahsyatnya. Jadi ini sebelum seberapa dibandingkan kita masuk di zaman antikris. Tapi di sini kita menyadari bahwa ini pun suatu pelajaran bagi kita, bahwa seperti yang dihadapi oleh Paulus, dia menyadari dia harus menyesuaikan dirinya dalam segala sesuatu. Dia harus mengerti bahwa saat ini jika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami hal yang sedemikian, berarti kita pun harus menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada semuanya kehendak Tuhan, tidak ada semuanya rencana Tuhan yang lepas kontrol atau lepas kendali Tuhan. Dia pasti akan menyertai. Kita bisa memperhatikan tokoh-tokoh di Alkitab yang begitu banyak Tuhan rancangkan, yang begitu banyak Tuhan rencanakan di dalam kehidupannya. Misalnya Yusuf yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan rancangkan di sana. Kita bisa memperhatikan di sana bagaimana penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Tidak pernah Tuhan tinggalkan orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan.
tidak pernah dia buat, walaupun sekalipun misalnya mengalami permasalahan yang menurut manusia itu sangat berat, tapi kita bisa memperhatikan bagaimana itu penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Tapi kita bisa membaca dan merenungkan kisah dari Yusuf. Bagaimana juga Ayub di dalam kehidupannya, dia tidak pernah Tuhan tinggalkan sama sekali. Walaupun secara manusia seakan-akan Tuhan itu jahat, tapi kita bisa memperhatikan ketika Ayub menyadari bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Paulus, apa yang Tuhan berikan kepada Ayub, apa yang Tuhan nyatakan kepada Ayub, itu adalah berkat dari Tuhan. Dia pun menyadari itu. Akhirnya apa? Ayub sudah merasakan bagaimana itu kelimpahan, dan Ayub juga merasakan bagaimana itu kekurangan dan bagaimana itu kemiskinan. Sampai kita bisa memperhatikan melaratnya hidup daripada Ayub, sampai dia ditinggal oleh istrinya, sampai anaknya diambil, tidak ada lagi hartanya sama sekali. Artinya keadaan baik dan keadaan suka sekalipun Ayub sudah rasakan. Tapi kita bisa memperhatikan iman daripada Ayub. Dari situ dia belajar bagaimana dia menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, pada pagi hari ini pun kita belajar juga daripada Paulus ini, bahwa yang pertama kita harus tetap meminta kekuatan kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Sama seperti Paulus, dia tidak lari kepada siapa-siapa untuk meminta pertolongan, tapi yang dia lakukan adalah dia selalu meminta pertolongan Tuhan, karena dia menyadari bahwa pertolongan Tuhanlah satu-satunya pertolongan yang sejati yang dia rasakan. Walaupun pada prinsipnya dia bisa saja mempergunakan kesempatan yang baik dari jemaat Filipi ini, baik itu mungkin untuk mencari keuntungan dirinya sendiri, baik itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita perhatikan jemaat Filipi ini jemaat yang loyal, jemaat yang selalu setia membantu pelayanan Paulus. Tapi dia menyadari bahwa itu hanya sementara, karena ketika dia akan pergi ke daerah lain dan dia akan memberitakan Injil. Nah, di dalam prinsipnya apa? Dia menyadari bahwa Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang memanggil dia, bahwa Tuhan pun akan memelihara dan menjamin kehidupannya. Baik itu di dalam keadaan ketidakmungkinan sekalipun dia akan menghadapi pertolongan Tuhan. Tapi kita bisa memperhatikan ada banyak cara Tuhan untuk menolong Paulus. Ada banyak cara Tuhan yang Tuhan kerjakan kepada Paulus yang tidak terpikirkan oleh Paulus sendiri juga. Dan dari pagi ini pun kita belajar dari Paulus bahwa mungkin saat ini keadaan kita terjepit sekalipun, tapi kita yakin dan percaya banyak cara Tuhan untuk menolong kita, untuk mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam hal apapun itu juga. Dan kadang pertolongan Tuhan itu tidak terpikirkan oleh kita dan tidak terduga-duga oleh kehidupan kita. Tapi kita belajar dari Paulus yang selalu setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, baik keadaan baik sekalipun maupun di dalam keadaan sukar sekalipun. Kita harus belajar seperti Paulus. Yang kedua adalah mari kita sama-sama menyadari bahwa segala kecukupan, segala kelimpahan, dan segala kekurangan yang kita miliki pun kita harus belajar seperti Paulus, yaitu kita harus selalu mencukupkan diri. Dan kita juga harus bijaksana di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menggerutu, supaya kita tidak kecewa kepada Tuhan, dan supaya kita tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Mungkin kita selalu ingin kita mengiring Tuhan, kita selalu meminta kepada Tuhan untuk hal yang enak-enak saja. Tapi kita belajar dari semua tokoh-tokoh Alkitab, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, mereka itu semua mempunyai tantangan, mempunyai pergumulan masing-masing. Di zamannya masing-masing selalu ada ujian yang Tuhan izinkan kepada para tokoh-tokoh Alkitab dan saksi-saksi iman kita. Tapi kita bisa memperhatikan justru dari setiap masalah, dari setiap ujian iman yang dialami oleh para tokoh Alkitab, kita belajar bagaimana yang dinyatakan di dalam surat Ibrani. Karena iman mereka, karena kemenangan iman mereka masuk di dalam jajaran saksi-saksi iman. Yaitu mereka adalah orang-orang yang tetap teguh, yang tetap berdiri dalam iman percayanya dan tidak goyah sama sekali. Melainkan mereka tetap percaya kepada Tuhan akan pertolongan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengerti dan menyadari setiap kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik bukan hanya saat saja kita mungkin diberkati saja, tapi Tuhan selalu melakukan segala sesuatu. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi kita karena Dia pun mengerti apa yang akan kita hadapi. Nah, kita pun harus menyadari bahwa
di dalam kehidupan kita juga, kita tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang buta. Kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memelihara kita, yang selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Jadi pada pagi hari ini, mari kita menyadari bahwa segala perkara yang kita alami saat ini, segala sesuatu yang kita hadapi saat ini, itu adalah sudah rencana Tuhan, itu adalah Tuhan sudah rencanakan. Maka kita pun yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan pun akan senantiasa menyertai kita. Amin. Firman Tuhan, kita pujikan lagu tadi. Segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia. Kami mengucap syukur ya Bapa. Biar pembacaan firman Tuhan pada pagi ini boleh memberikan kekuatan. Seperti Rasul Paulus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia katakan, aku tahu segala perkara Tuhan. Dan perkara itu dapat aku tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan aku tahu Tuhan apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala perkara Tuhan, tidak ada sesuatu yang menjadi rahasia bagiku Tuhan. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Pertolongan kami yang sejati adalah dari Tuhan sendiri. Manusia terbatas Tuhan, tapi kami belajar dengan iman. Maka iman itu boleh mengatasi segala sesuatu. Apa yang menjadi mustahil menjadi tidak mustahil karena iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Sekalipun kami harus menghadapi akan masuk di dalam tantangan-tantangan, kami tetap mengucap syukur. Kami belajar mengucap syukur Tuhan dalam segala perkara. Dengan ucapan syukur ini kami boleh melihat bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kami. Kau Allah yang terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Pagi ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk situasi yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini, dan juga untuk seluruh dunia. Tuhan, dari tempat ini kami mohonkan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan, bahkan seluruh dunia ini. Dan kami boleh melihat Tuhan, Tuhan yang di akhir zaman ini, mereka mohon ampun kepada-Mu Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami percaya Kau Allah yang selalu melihat, Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan, Kau Allah yang selalu bekerja untuk mendatangkan pemulihan-pemulihan. Pagi ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan keadaan ini Tuhan, karena Kau satu-satunya yang bisa memulihkan. Ketika umat datang bersembah sujud kepadamu Tuhan, maka Kau Allah yang terus bekerja dan akan memulihkan. Haleluya. Bagaimana contoh-contoh di dalam Alkitab yang memberikan kekuatan pada kami
Setiap pagi kami datang di tempat ini Tuhan, kami hanya mohonkan kemurahan Tuhan, kami hanya mohonkan campur tangan Tuhan, dan kami hanya mohonkan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, terus mengasihi kami Tuhan. Karena kasih setiamu tidak pernah habis dalam hidup kami, dan selalu baru di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami buka hari ini bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami. Dan sepanjang hari ini kami tetap berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tetap kuatkan setiap jemaat Tuhan, baik di Jember maupun di Kalisan. Mereka semua kuatkan Tuhan. Mereka yang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus, Kau tetap Allah yang senantiasa mencukupkan. Mereka yang menghadapi masalah sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tetap memberikan kekuatan iman kepada setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya setiap pekerjaan di tempat ini Tuhan, sekalipun kami harus melakukan secara online, Tuhan Kau tetap Allah yang senantiasa menyertai setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di Kalisan. Haleluya. Lewat ibadah online ini Tuhan, kami tetap boleh menjangkau jemaat-Mu Tuhan. Kami tetap boleh memperhatikan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan biar semua sidang jemaat Tuhan, baik di Jember dan Kalisan, mereka adalah jemaat yang setia Tuhan. Mereka adalah jemaat yang terus memperhatikan pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan, kami sambut hari ini bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.